Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Onivia, saya dari kelas 20A. Di sini saya akan mensimulasikan tentang pembelajaran di sekolah dasar ataupun SMP SMA dengan menggunakan teori behavioristik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, di sini sebelum Ibu melanjutkan materi tentang hari ini, materinya itu tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Alangkah baiknya Ibu absen kehadiran terlebih dahulu ya. Yang pertama, Aisyah Demokratia Nafiah. Hadir, Bu. Nadia Cesaria Kinanti. Hadir, Bu. Paulina Putri Rizky Loren. Hadir, Bu. Siska. Hadir, Ibu. Alhamdulillah hari ini ada semua ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, di sini Ibu akan, sebelum memasuki pembelajaran, di sini Ibu akan menyampaikan apa-apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, yaitu siswa dapat menyebutkan nama organ tumbuhan dan fungsi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan karakteristik akar, batang, dan daun suatu tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan bentuk dan fungsi akar suatu tumbuhan dengan benar. Nah, yang terakhir, siswa dapat menjelaskan modifikasi struktur tumbuhan dan fungsi batang suatu tumbuhan dengan benar. Selain tujuan pembelajaran, Ibu juga akan menyampaikan tentang manfaat pembelajaran kita pada hari ini. Nah, manfaatnya yaitu memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat memahami mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, di sini, apakah siswa semua tahu apa itu tumbuhan? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan, Syah. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Ya, bagus ya, Aisyah, jawabannya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lebih rinci apa itu tumbuhan. Nah, dalam biologi, tumbuhan adalah organisme eukariotik multiseluler yang tergolong di dalam kerajaan plantae. Nah, di dalamnya terdiri atas beberapa klat, ini tanaman berbunga, Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, Lycopodiopepsida, paku-pakuan, lumut, serta jumlah alga hijau. Nah, di sini tumbuhan hijau memiliki dinding sel yang kokoh, mengandung selulosa. Tanaman hijau termasuk dalam kategori autotrof. Nah, tadi kan Ibu ada menyampaikan tuh autotrof. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu autotrof? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Siska. Autotrof merupakan suatu hal yang mampu memproduksi makanan sendiri. Ya, bagus ya jawaban dari Siska. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Siska, autotrof itu mampu memproduksi makanan sendiri. Nah, di sini hampir semua anggota tumbuhan bersifat autotrof. Ini produksi energi sendiri dengan mengubah energi cahaya matahari melalui proses yang disebut fotosintesis dalam organel sel bernama kloroplas. Nah, di sini Ibu ingin bertanya lagi nih, siapa yang tahu apa itu kloroplas? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Paulina. Kloroplas merupakan sebuah plastida yang mengandung klorofil dan dipakai sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Ya, bagus ya jawaban dari teman kalian, Paulina. Nah, di sini benar yang apa disampaikan oleh Paulina, kloroplas itu adalah organel sel yang mempunyai membran yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan saja. Nah, sedangkan di sel hewan tidak akan kita temukan kloroplas. Nah, di sini Anda semua bisa melihat gambar kloroplas ini terdiri ada grana, ada lamela, ada stroma, ada juga di sini ada tilakoid.
Nah, di sini ada membran dalam dan juga ada membran luar. Nah, sebelum Ibu melanjuti materi selanjutnya, di sini apakah ada yang ingin bertanya? Jika kurang jelas, boleh ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Aisyah. Jadi fungsi kloroplas itu apa ya, Bu? Baik, terima kasih Aisyah yang telah bertanya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa yang pertanyaan Aisyah itu, apa sih fungsi dari kloroplas dalam tumbuhan. Nah, di sini fungsi utama kloroplas ialah sebagai tempat fotosintesis. Nah, fotosintesis merupakan reaksi pembentukan ATP dan melibatkan transport hidrogen serta elektron dalam senyawa-senyawa seperti NADH dan sitokrom. Nah, di sini fotosintesis tersebut akan mengubah karbon dioksida menjadi gula, yaitu sumber energi kimia dan makanan untuk tumbuhan. Fotosintesis memakai cahaya sebagai sumber energi, yaitu CO2, air yang akan menghasilkan oksigen serta karbohidrat. Bagaimana Aisyah, bisa dipahami? Baik, terima kasih Bu. Saya sudah paham mengenai fungsi kloroplas. Ya, terima kasih Aisyah. Baik, kita lanjuti ya. Nah, di sini siapa yang tahu apa saja sih struktur pada tumbuhan? Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Nadia. Struktur tumbuhan ada 3, Bu, yaitu akar, batang, dan daun. Ya, bagus ya. Benar yang apa yang disampaikan oleh Nadia, struktur pada tumbuhan itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada akar. Yang kedua ada batang. Yang ketiga ada daun. Nah, di sini di setiap struktur tumbuhan ini memiliki fungsinya dan peranan masing-masing. Nah, sebelum Ibu melanjuti pembelajaran kita pada hari ini mengenai struktur dan fungsi tumbuhan, Ibu berharap para siswa dapat mendengarkan dengan baik agar apa yang dijelaskan pada Ibu pada hari ini dapat bermanfaat dan bisa menambah ilmu untuk kalian. Bisa dipahami anak-anak Ibu semua? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Baik, setelah Ibu menjelaskan mengenai struktur dan fungsi tumbuhan, di akhir pembelajaran Ibu akan mengadakan kuis. Nah, kuis ini diadakan agar para siswa lebih memahami materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, bagi yang bisa menjawab kuis tersebut, Ibu akan memberikan nilai 100. Nah, jadi Ibu berharap kalian benar-benar mendengarkan penjelasan apa yang Ibu jelaskan pada hari ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Baik, kita lanjuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sesuai yang apa Ibu bilangkan tadi, bahwasanya struktur tumbuhan ini mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama itu akar. Nah, di sini akar yaitu bagian pokok di samping batang dan daun bagi tumbuhan yang tubuh telah merupakan kormus. Nah, di sini akan merupakan tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dalam tanah. Nah, yang kedua itu ada batang. Batang merupakan organ tempat lintasan makanan hasil fotosintesis yang diproduksi oleh daun. Sebagian hasil fotosintesis tersebut dibawa ke seluruh tubuh dan sebagian lagi disimpan pada batang sebagai cadangan makanan. Nah, yang terakhir itu ada daun. Nah, di sini pengertian daun itu adalah organ fotosintesis utama pada sebagian besar tumbuhan. Meskipun batang yang berwarna hijau juga melakukan fotosintesis. Nah, di sini Ibu akan memberi beberapa saja fungsi dari struktur tumbuhan. Selebihnya kalian bisa membaca di buku cetak yang telah ada di kalian, agar nanti pas kuis bisa menjawab dengan lengkap ya. Nah, di sini pertama ada fungsi akar. Nah, fungsi si akar ini adalah menyerap air dan garam mineral atau zat hara dari dalam tanah. Nah, yang kedua itu fungsi batang. Batang ini berfungsi untuk membentuk pernapasan. Mohon maaf, Ibu ulangi. Di sini fungsi batang itu untuk membantu pernapasan karena oksigen dapat masuk melalui lentisel. Nah, yang selanjutnya itu ada daun. Nah, daun ini berfungsi sebagai alat pernapasan atau respirasi. Nah, sesuai yang apa Ibu bilang tadi,
kita akan mengadakan kuis di akhir pembelajaran. Nah, Ibu akan memberi waktu kalian 5 menit untuk membaca dan memahami kembali tentang penjelasan Ibu tadi. Ya, silakan belajar ya anak-anak. Baik, setelah 5 menit berlalu, kita akan mengadakan kuis. Nah, kuis ini sesuai apa yang Ibu sampaikan, kuis ini untuk melatih keterampilan kalian dan pemahaman kalian. Jadi, harap dengarkan soalnya baik-baik dan jawab sesuai kemampuan kalian. Kita mulai ya dengan soal yang pertama. Nah, di sini siapa yang tahu apa saja struktur pada tumbuhan? Saya, Bu. Ya, silakan Nadia. Struktur tumbuhan ada 3, Bu, yaitu akar, batang, dan daun. Ya, benar ya jawaban dari Nadia. Tepuk tangan dulu untuk Nadia. Yang kedua, silakan dengar ya anak-anak. Nah, di sini siapa yang tahu apa fungsi dari autotrof? Tadi telah Ibu jelaskan kan? Ada yang tahu? Saya, Ibu. Ya, silakan Siska. Autotrof yaitu mampu memproduksi makanan sendiri. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Benar, autotrof itu mampu memproduksi makanan sendiri. Lanjut ya, pertanyaan ketiga. Didengarkan baik-baik nih yang belum. Nah, siapa yang tahu apa fungsi dari akar? Ayo, siapa yang tahu apa fungsi dari akar? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Nadia lagi. Fungsi dari akar yaitu yang pertama, menyerap air dan garam-garam mineral, zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menunjang dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Yang ketiga, sebagai alat pernapasan. Dan yang terakhir, sebagai tempat cadangan makanan. Bagus ya, jawabannya sangat lengkap. Ya, di sini jawabannya dia tepat sekali dan benar. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat. Yuk, bagian yang belum menjawab, silakan ya. Ini untuk nilai kalian juga. Soal yang keempat. Nah, di sini siapa yang tahu apa saja fungsi dari batang? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Aisyah. Batang itu memiliki banyak fungsi, yaitu sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan, yaitu terus sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah, lalu menyalurkan air serta garam dan mineral ke daun, juga menyalurkan zat makanan ke seluruh organ tubuh, serta mengarahkan tumbuhan supaya mendapatkan cahaya matahari yang cukup, Bu. Ya, bagus ya, jawaban Aisyah sangat lengkap. Nah, kita lanjut ya. Pertanyaan terakhir nih, yang belum jawab. Silakan. Nah, pertanyaan terakhirnya, siap-siap ya. Nah, apa saja nih fungsi dari daun? Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Paulina. Fungsi dari daun yaitu sebagai tempat terjadinya fotosintesis sementara atau tempat untuk mengatur proses transpirasi. Ya, benar ya disampaikan oleh Paulina. Nah, baik, karena semuanya soal sudah terjawab, Ibu cukup sekian ya pertemuan kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu menutupi pertemuan kita pada hari ini, siapa nih para siswa Ibu yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, boleh dipaparkan yang bisa menjawab tentang kesimpulan? Apa ada yang bisa? Izin menjawab. Ya, silakan Aisyah. Jadi kesimpulan pada hari ini ialah bahwa tumbuhan merupakan organisme autotrof, yaitu yang mampu menghasilkan makanannya sendiri, di mana memiliki struktur yakni akar, batang, dan daun, dan memiliki fungsinya tersendiri. Itu saja, Ya, Bu. bagus ya. Ya, bagus yang disampaikan oleh Aisyah. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan ulang lagi kesimpulan struktur pada tumbuhan agar para siswa dapat mengulang pembelajaran nanti. Nah, di sini yang telah Ibu jelaskan tadi bahwasanya akar itu mempunyai fungsi dan pengertian. Nah, pengertian akar itu sebagai pokok di samping batang dan daun bagi tumbuhan yang telah merupakan permus. Nah, di sini akan merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Nah, fungsi dari akar yang telah disampaikan oleh teman kalian tadi yang menyerap air dan garam mineral atau zat hara dalam tanah. Yang kedua, batang. Nah, di batang ini merupakan organ tempat lintasan makanan hasil fotosintesis yang diproduksi oleh daun. Sebagian hasil fotosintesis tersebut akan dibawa ke seluruh tubuh dan sebagian lagi disimpan pada bagian batang.
sebagai cadangan makanan. Nah, fungsi dari batang ini itu sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, yang terakhir itu adalah daun. Nah, daun ini merupakan organ fotosintesis utama pada bagian besar tumbuhan. Meskipun batang yang berwarna hijau juga melakukan fotosintesis. Nah, fungsi dari daun ini yaitu pengolahan zat-zat makanan atau asimilasi. Baik, anak-anak sekalian, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Ibu mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada anak-anak yang telah berpartisipasi dan aktif dalam pembelajaran hari ini. Nah, Ibu berharap materi yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Ibu berharap juga nanti setelah pembelajaran Ibu, kalian bisa mengulang-ulang lagi pembelajaran hari ini. Nah, Ibu mohon maaf apabila ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan. Ibu mohon maaf, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sama-sama, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.